pujian penyembahan kami yang sama-sama kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Mari ya Roh Kudus, Engkau berkarya menjamah setiap hati dan pikiran kami. Ku berdoa, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, dan juga hati yang taat untuk melakukan kebenaran-Mu ya Roh Kudus, bagi setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Shalom dan selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih beribadah secara online. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Saya minta tolong untuk tim multimedia menayangkan PowerPoint saya. Ya, tadi pujiannya sudah menyatakan hal ini, sekarang waktunya, ya. Apa itu sekarang waktunya? Kalau kita lihat di PowerPoint atau di gambar, itu ada padi yang sudah merunduk dengan bulir-bulirnya yang sudah penuh. Itu artinya padi ini di sawah siap untuk dituai, ya. Nah, kaitannya dengan hal itu kita mau baca satu firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 31 ayat 31 sampai 38. Pasal ini atau perikop ini mungkin sebagian dari kita seringkali membacanya dan juga seringkali mendengar khotbahnya, ya. Dan Bapak Ibu yang pengkhotbah mungkin juga seringkali mengkhotbahkannya. Tapi yang menarik saya mau ambil di ayat 31 sampai ayat 38-nya saja. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ada di layar? Kalau enggak dibuka Alkitabnya atau HP sucinya, Yohanes 4 ayat 31, kita akan mulai ya. Oke, kita akan baca sama-sama ya, 2, 3, ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, ya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan melakukannya firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum ayat 31 sampai 38 ini, sedikit saya coba menjelaskan dari cerita perikop percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, Bapak Ibu, Yesus dan murid-muridnya itu dari Yudea berangkat ke Galilea. Nanti baca ya dari ayat 1 ya, kenapa Yesus ke Galilea gitu ya, karena satu dan lain hal. Nah, pergi dari Yudea ke Galilea itu bisa 2 jalan.
Jalan pertama tidak melewati daerah Samaria, tapi jalan yang kedua melewati Samaria. Dan Yudea ke Galilea kalau lewat Samaria itu menurut yang saya baca sejarahnya itu lebih dekat jaraknya dibandingkan kalau lewat jalur yang lain. Tetapi orang-orang Yahudi biasanya menghindari perjalanan melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena orang-orang Samaria dibilang sama orang Yahudi itu orang kafir. Padahal mereka orang Yahudi juga, hanya mereka itu terjadi perkawinan campur. Jadi mereka enggak nikah dengan sama-sama suku Israel yang 12 itu. Makanya mereka dibilang kafir menurut orang-orang Yahudi pada zaman itu, ya. Ini kita bicara pada zaman itu, pada zaman Yesus ketemu si perempuan Samaria ini. Tetapi kalau kita lihat di ayat kedua dikatakan Yesus harus, nah, garis bawahi kata harus, tapi saya nggak bahas tentang itu. Tapi Yesus harus melewati Samaria untuk menuju ke Galilea. Dan ternyata jam 12 siang terik, Yesus dan murid-muridnya lapar dan haus. Yesus nyampe ke satu kota di daerah Samaria, namanya kota Isakar. Di situ dia duduk di sumur Yakub. Nah, kalau baca Alkitabnya rajin dari Perjanjian Lama, nah bisa tahu ceritanya sampai di situ ya. Lalu murid-muridnya ke kota cari makanan, Yesus duduk dan ketemu sama salah seorang perempuan Samaria. Orang Samaria maksudnya, perempuan Samaria yang jam 12 siang datang ke sumur itu. Nah, biasanya orang kalau ke sumur tuh pagi-pagi ya, ibu-ibu kalau nyuci pagi kan ya. Betul, ada yang tengah hari bolong nyuci jarang ya. Nah, coba lihat di kampung-kampung itu ya, di sungai-sungai itu ramenya kalau pagi-pagi ya, atau sore-sore banget. Ini tengah hari bolong datang. Singkat cerita terjadi percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang akhirnya Yesus kasih tahu tentang siapa perempuan Samaria ini. Waktu dikasih tahu, perempuan Samaria ini bilang gitu loh, Mesias yang diceritakan nenek moyang kami, ya jelas karena orang Samaria itu kan orang Yahudi juga tapi menikah campur, jadi mereka pasti diceritakan sama nenek moyangnya bahwa mereka sedang menantikan yang namanya Mesias yang akan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu. Jadi orang Samaria juga menantikan Mesias, Bapak Ibu, sama seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu. Lalu si Samaria ini bilang, iya Mesias di dalam Kristus. Lalu Yesus bilang ini, dialah aku. Hanya gara-gara kan perempuan Samaria dikasih tahu kan bahwa panggil suami kamu. Ternyata dia tinggal sama suami yang kelima ya, kalau baca ayat per ayat gitu ya. Jadi artinya Yesus tahu siapa itu si perempuan Samaria, seseorang yang hidupnya tidak benar gitu ya, karena sekarang pun dia hidup dengan suami yang kelima. Artinya dia punya persoalan. Waktu Yesus ngomong kayak gitu dia langsung bilang, oh iya kamu benar-benar nabi, kata gitu kan. Dia bilang ke Yesus, nabi kamu tahu tentang saya, padahal gak kenal gitu kan ya. Sampai akhirnya satu titik dia bilang, ya Mesias di dalam Kristus. Kata Yesus gini, itulah aku. Waktu bersamaan waktu Yesus ngomong kayak gitu dan orang Samaria perempuan itu kaget. Dan dia mau pergi bercerita kepada teman-temannya yang ada di kota Isakar itu. Datanglah murid-murid Yesus. Nah ini ayat yang kita baca 31 ya. Next slide. Ada 3 hal yang kita mau pelajari dari ayat-ayat ini. Ayat 31 mengatakan begini. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 31. Sementara itu muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Jadi waktu murid-muridnya datang, murid-muridnya juga masih lihat itu perempuan Samaria. Lalu dia bilang, Rabi makanlah. Lalu perempuan Samaria itu menaruh tempayannya, dia pergi lalu dia bercerita kepada orang-orang di kotanya tentang Yesus. Sementara dia lagi bercerita dengan teman-teman yang ada di kotanya itu, orang-orang sekotanya dia, murid-murid Yesus bilang, Yesus ini loh udah aku beliin makanan, makan. Tapi lihat jawaban Yesus, ini mungkin kalau saya jadi murid juga shock gitu ya, shock sambil kesel juga ya. Walaupun juga
rada dalam hati itu pasti ada pertanyaan ya. Soalnya ngelihat di perempuan Samaria ya, pada zaman itu adat istiadat ya, seorang laki-laki itu nggak boleh ngobrol berduaan aja dengan seorang wanita. Dan murid-muridnya tahu wanita itu adalah orang Samaria, kafir, nggak boleh ngomong. Tapi murid-muridnya mungkin simpen di hati, tapi murid-muridnya bilang, yang bingungnya gini, loh aku udah beliin makanan, tapi Yesus bilang apa di ayat yang kedua? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus bilang sama murid-muridnya begini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kalau saya jadi murid-muridnya udah mati gini, bilang dong dari tadi, nggak perlu kita ke kota untuk beli makanan karena ada padamu makanan gitu kan. Tapi untungnya saya bukan jadi murid-muridnya karena murid-muridnya nggak ada tuh ditulis di sini perasaannya seperti itu gitu ya. Murid-muridnya bingung gitu loh. Lalu murid-muridnya satu dengan yang lainnya berbisik-bisik, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Murid-muridnya saling bertanya, ada orang yang membawa sesuatu untuk dimakan Yesus? Lihat saudara, cara murid-murid melihat soal makanan itu yang dipikirkan adalah makanan jasmani. Wajar karena mereka sudah berjalan cukup jauh untuk mencapai Galilea dari Yudea. Mereka pasti lelah, mereka pasti lapar, mereka pasti haus. Wajar murid-muridnya berpikir mereka butuh makan untuk dapat kekuatan melanjutkan perjalanan menuju ke Galilea. Tetapi apa yang gak dilihat murid-murid, itu yang dilihat Yesus. Bagi Yesus, makanan buat dia, Alkitab mengatakan manusia tidak hanya hidup dari makan roti saja, tetapi hidup dari kebenaran firman Tuhan. Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apakah makanannya Yesus? Dia katakan di sini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau murid-murid makanannya adalah roti, karena murid-murid berpikir secara jasmani kebutuhan secara jasmani. Tapi Yesus bilang, makanan yang ada padaku dan makanan itu ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kita lihat yuk di dalam Yohanes. Apa sih makanan Yesus itu gitu ya. Nah, coba kita lihat nih di dalam Yohanes 6 ayat 40. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa yang menjadi makanannya Yesus? Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 40. 2 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oh ternyata melakukan kehendak Bapa itu adalah agar setiap orang bisa melihat Yesus. Ketika melihat Yesus, percaya kepada Yesus. Karena ketika percaya kepada Yesus, mereka beroleh kehidupan kekal. Dan tidak hanya beroleh kehidupan kekal, dan membangkitkannya pada akhir zaman. Ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, murid-murid itu hanya berpikir kepada masalah. Masalah yang mereka hadapi adalah mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka butuh makanan jasmani, mereka butuh minuman jasmani, dan mereka sudah ada di sumur Yakub yang ada airnya. Tapi Yesus melihat perempuan Samaria, wow ini makananku. Agar orang Samaria juga boleh percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Poin pertama yang kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa sering kita hanya melihat persoalan kehidupan kita yang ada di muka bumi ini aja. Atau kita ketemu orang itu curhat sama kita
cerita sama kita tentang masalah mereka, lalu kita hanyut dengan masalah orang tersebut, dan kita berusaha untuk memenuhi masalah atau kebutuhan orang tersebut. Dia butuh uang, kita kasih uang. Dia butuh makan, kita kasih makan. Dia butuh sembako, kita kasih sembako. Dia butuh kesembuhan, kita doakan kesembuhan. Tapi kita nggak lihat apa yang Tuhan lihat dalam diri seseorang yang punya kebutuhan, yang punya permasalahan, yang datang sama kita. Bahkan kita sekalipun. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang ada di dunia, perkara-perkara jasmani, perkara-perkara yang dunia. Akhirnya kita terjebak dari satu masalah ke masalah yang berikutnya. Terikat dari satu masalah ke terikatan dengan masalah yang lainnya. Kita lupa untuk melihat kerohanian kita. Ketika kita ada masalah, harusnya kita tanya, Tuhan, something wrong with me, what happened? Ada apa dengan kerohanianku? Apakah aku sedang membangun rumahmu atau aku sedang membangun rumah yang ada di dunia ini? Maaf yang sedang membangun rumah, maksudnya bukan rumah itu gitu ya. Bukan rumah tempat tinggal gitu ya, maaf gitu ya. Tapi rumah itu bisa bicara apa? Pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Halo hamba-hamba Tuhan, jangan terjebak dengan hal ini. Kalau kita sedang membangun pelayanan kita di muka bumi, bertobat, kita harus bertobat. Kita sedang membangun rumahnya Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kalau itu terabaikan, pasti masalah datang. Dan ketika masalah datang, harusnya kita sadar diri, jangan terjebak dan jangan terseret dengan masalah itu. Sehingga kita sibuk ngurusin masalah itu, masalahnya gak selesai, yang ada malah nambah-tambah, nambah besar, tambah besar. Akhirnya kita pusing sendiri menghadapi masalah. Seharusnya ketika ada masalah, kita larinya ke Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa nih Tuhan? Ada apa nih Tuhan? Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam diri saya? Itu yang Tuhan Yesus lihat ketika dia bertemu dengan orang Samaria. Murid-muridnya gak lihat. Yang murid-muridnya lihat apa? Lu lapar, lu haus, gue beli makanan buat lu. Dan orang Samaria itu orang kafir, kita gak boleh ngomong sama dia. Lupakan tuh orang Samaria. Yang di pikirannya murid-murid kayak seperti itu. Yang penting lu makan, kita mau melanjutkan perjalanan ke Galilea. Tujuannya cuma ke sana. Tapi Yesus gak lihat seperti itu. Yesus harus melintasi Samaria. Karena dia harus ketemu itu perempuan Samaria. Mari Bapak Ibu coba kita cek hidup kita. Berapa banyak kita mengalami persoalan. Kita sering bilang gini, di mana Tuhan ketika ada masalah kan? Engkau jauh. Tuhan bilang aku ada di dalam dirimu. Aku gak jauh. Aku sejauh doa. Nah itu pujiannya ada seperti itu. Tapi aku kenapa ngadepin masalah? Yuk cek hidupmu sepadan gak dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu seperti cermin buat kita. Jadi kalau kita ada masalah, ada codet di muka kita, ada belang di hidung kita bisa lihat di cermin itu. Cerminnya firman Tuhan. Cek, ada apa? Rendahkan hati, berani terbuka, berani jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita bisa menyelesaikan sendiri. Kalau kita butuh konseling dengan teman-teman atau hamba Tuhan, belajar terbuka. Enggak usah pakai topeng. Buang dulu topengnya itu. Belajar terbuka, kasih tahu ada apa dengan saya. Nah kita terjebaknya gini, selesain masalahnya. Mungkin masalahnya selesai saat itu. Tapi kalau akarnya tidak diselesaikan, masalah itu akan akan timbul lagi. Atau bahkan lebih besar lagi. Jadi poin pertama yang kita mau pelajari dari kisah ini, itu menarik buat hidup kita. Ya, mari kita mau melihat dengan cara pandang Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditempatkan entah di kantor, entah punya bisnis, entah dalam pelayanan, entah di dalam tengah-tengah keluarga, lingkungan RT, atau di tengah-tengah pekerjaan, ya, atau di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, mari kita lihat apa peranan kita. Kalau ayat-ayat tadi kita disuruh melihat. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan kita.
kejar karir sedemikian rupa dikejar. Sampai kita lupa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita ketika kita ada di sebuah kampus. Ketika kita ada di sebuah sekolah. Ketika kita ada di sebuah instansi perusahaan. Ketika kita ada di sebuah lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan bisnis kita. Hati-hati, jangan kita terkecoh. Kenapa? Karena kita kan anak-anak Tuhan, benar gak? Kita udah ditebus loh. Kalau kita udah ditebus dengan darahnya, kita punya jaminan keselamatan, kita punya jaminan hidup kekal, kita punya jaminan mati kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ingat, sekeliling kita juga Tuhan Yesus mati buat mereka. Lalu mereka gimana? Sebodoh wae. Mereka mah urusan mereka, syukur kalau ketemu Yesus. Yang penting mah abdi di kantor ini kejar. Biar dapat posisi tinggi. Nanti abdi mah jadi berkat, saya jadi berkat buat banyak orang. Ya kalau nggak nyampe dipanggil Tuhan meninggal atau tutup perusahaannya. Tapi kalau kita lihat nih, dari sekarang kita lihat teman kita yang suka datang curhat, lihatlah itu orang Samarianya. Orang-orang di sekitar kita lihat. Ini ya, poin pertama yang perlu kita pelajari dari cerita ini adalah lihat dengan kacamatanya Tuhan. Bukan kacamatanya kita. Kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, kita orang percaya kepada Yesus, lihatnya dengan cara pandang Yesus. Kan teladan kita Yesus. Itu hal pertama. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 6 ayat 40 tadi katakan bahwa inilah kehendak Bapakku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam diri kita bisa bilang, padaku ada makanan yang lain. Bisa. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapakku. Menceritakan Yesus. Karena akar setiap persoalan dalam hidup kita itu dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu bicara masalah. Terbebas dari maut, terbebas dari masalah, terbebas dari kutuk. Jawabannya Yesus. Bukan berarti mengikuti Yesus tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi masalah itu bukan karena dosa. Tapi masalah itu masalah karena kita mengikut Yesus. Kita dianiaya, kita dikucilkan. Nah itu masalah kita sebenarnya. Tapi kalau kita punya masalah keuangan, masalah hubungan satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga. Rahasianya cuma datang kembali kepada Yesus. Karena Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup. Dia datang bukan untuk memberi masalah. Tapi kita percaya Yesus kenapa punya masalah? Masalahnya banyak lagi Bu. Berarti itu cek diri kita gitu loh. Karena Yesus bilang aku datang memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan bahkan. Halo? Amin? Yes. Yesus bilang loh. Lah kalau kita percaya sama Yesus. Kita pegang dong imannya. Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Halo, poin pertama, lihatlah permasalahan kita, permasalahan orang yang datang kepada kita dari sudut pandang Yesus. Lalu lihat juga sekeliling kita di mana kita ditempatkan bahwa Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena dalam diri kita pun kita bisa bilang seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Halo, kita adalah duta-duta kerajaannya sorga. Betul? Jadi kita diutus oleh Tuhan. Makanya amanat aku bilang pergi. Itu kan pengutusan. Pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Kita diutus. Dan dalam diri kita ada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini harus ngerti nih teman-teman ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga hidupnya itu enggak jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam masalah yang sama, jatuh bangun dalam perkara-perkara yang maaf ya mau dibilang remeh-temeh gitu loh. Tapi harusnya kita bisa seperti Yesus. Kalau kita dapat makanan rohani yaitu melakukan kehendak Bapa, harusnya kita menjadi orang-orang yang kerohaniannya kuat. Amin.
1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan begini. Yuk kita baca ya, biar kita tahu nih bahwa manusia itu ada tubuh jasmani, ada jiwanya, ada manusia jiwa, ada manusia rohani atau manusia batinnya. Yuk kita baca ya, atau saya bacakan. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercacat celak sampai kedatangan Yesus kedua kali. Itu bisa terjadi kalau kita tahu ada makanan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Menangkan jiwa. Betul, kita punya karakter Kristus. Kita harus berjuang juga untuk mencapai karakter Kristus. Betul, tapi itu semua untuk ujungnya adalah bawa jiwa kepada Tuhan. Saudara memiliki karakter Kristus, orang lain melihat Kristus dalam diri kita, orang lain mempermuliakan Kristus, mereka bisa dimenangkan untuk Kristus. Kenyataannya sekarang adalah banyak orang Kristen bukan menjadi teladannya Kristus. Orang lihat orang Kristen malah, orang Kristen kayak begini. Ogah deh gue ngikut Tuhannya orang Kristen. Loh sekarang begitu tau gak Bapak Ibu? Padahal bukan itu maksudnya Tuhan mengutus kita sebagai duta-duta kerajaannya. Amin. Nah, colek kiri kanan, kamu tuh duta kerajaannya Tuhan loh. Oke, ya next slide, ya. Oke, jadi poin pertama yang perlu kita ingat juga bahwa ketika kita melakukan kehendaknya, kita sedang memberi makan roh kita yang membuat kuat roh kita ya. Jiwa-jiwa kita menangkan ya, itu membuat kerohanian kita kuat ya. Jadi kadang saya suka bingung gitu ya, katanya ada rohani lagi lemes. Ya udah kalau lemes mah ya udah beritakan firman, saya akan bilang begitu gitu ya, untuk mendapatkan kekuatan. Itu poin pertama. Sekarang poin kedua, slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya dari ayat 35 dikatakan begini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Poin kedua, orang Israel itu punya banyak istilah dan orang Israel itu tahu persis tentang pertanian. Makanya ladangnya ada ladang gandum, ladang jelai dan sebagainya. Dan mereka punya waktu-waktu untuk menabur, untuk menuai. Yesus bilang, waktu ada di daerah Samaria itu memang ada ladang gandum, ladang jelai. Terus dia bilang begini, kamu bilang 4 bulan lagi musim menuai. Saya cari kenapa ya 4 bulan? Oh ternyata orang Israel itu punya peribahasa tentang 4 bulan. Artinya apa? 4 bulan gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Harus pas 4 bulan. Pengertian yang kedua adalah karena masih 4 bulan agak sedikit relax. Santai dikit. Karena masih 4 bulan lagi kita akan menuai. Tapi Yesus bilang apa? Sekarang waktunya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mau belajar untuk hal yang kedua ya. Bahwa Yesus bicara tentang panen rohani. Yesus bukan bicara tentang panen itu gandum, panen jelai yang masih 4 bulan lagi. Yesus bicara tentang panen rohani. Artinya apa? Tidak bisa ditunda. Waktunya urgent dan waktunya sekarang. Saudara bisa bayangkan, itu 2000 tahun yang lalu Yesus bilang tuaian itu waktunya sekarang. Apalagi sekarang kita hidup setelah 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dengan segala tanda-tanda zaman yang kita sudah lihat, bahkan mungkin kita rasakan, yang kita sudah baca di firman Tuhan. Inilah tanda-tanda menjelang kedatanganku. Bukankah ini bukan waktunya, bukan lagi waktu sekarang. Sekarang banget. Artinya urgent banget untuk memberitakan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Yang ada kesempatan untuk kita ngobrol. Yang ada kesempatan orang-orang curhat. Ketika kita datang ke keluarga, keluarga punya masalah, itulah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik.
Ketika kita kumpul dengan teman-teman, teman-teman curhat tentang masalahnya, itulah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik. Nggak bisa kita bilang, nanti tunggu waktu baik, dia kayaknya masih lagi nangis, tunggu, dia masih kekurangan duit, kita kasih lu duit, nanti kalau dia udah happy baru kita tunggu. Tahu-taunya, who knows, besoknya entah dia meninggal, entah kita dipindahkan kerja, pindah ke luar kota, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika ada kesempatan, orang datang sama kita, Tuhan buka kesempatan untuk orang boleh curhat sama kita atau cerita sama kita, maka kita harus langsung bunyi alarmnya. Sekarang waktunya. Kita nggak bisa bilang nanti, apalagi kita tolak. Dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Buset, tuayan ditolak. Ini waktunya, kata firman Tuhan. Nggak bisa kita bilang, Bapak Ibu yang keluarganya masih ada yang belum percaya kepada Yesus, bikin planning. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya terima Yesus, cinta yang di hati saya itu berkobar-kobar. Ada 2 hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Yang pertama tentang Indonesia, yang kedua tentang keluarga saya. Ibu saya latar belakang Konghucu, Chinese, jadi adik-adiknya masih banyak yang Hucu. Bapak saya latar belakang gereja peninggalan iman Belanda, gitu ya. Nggak pernah ke gereja di Holland, nun jauh di sana. Tapi sejak saat itu saya berdoa buat mereka. Dan saya planning liburan saya pergi yang deket dulu. Ke Lampung, ke Sumatera Selatan, ke keluarga saya. Sekarang boleh tanya sama ibu saya, semua adik kakaknya dia yang masih hidup waktu itu ya. Karena udah 1 meninggal, opa saya juga udah meninggal. Waktu saya masih kecil. Tapi semuanya udah terima Yesus, udah percaya Yesus. Anak-anak mereka udah terima Yesus. Saya niatin. Saya harus ke Lampung. Liburan saya bukan untuk leha-leha, ada sih leha-leha di sana. Tapi saya planning ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah ini. Waktu saya cuma segini, saya beritakan. Itu ada kerinduan di hati saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pikir inilah waktunya. Mumpung saya masih hidup, saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang gak ada yang tahu. Bisa jadi saya yang duluan dipanggil. Bisa jadi om saya yang duluan dipanggil. Kita gak tahu. Tapi ketika roh itu ada pada diri saya, menyala-nyala, saya lakukan. Saya bilang sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Berdoa, gak bisa ke sana, saya gak bisa ke Belanda. Saya berdoa dari Indonesia. Tanya Pak Parda, lu paling setia deh doain om tante yang ada di Holland gitu ya. Tanya aja. Kalau saya berdoa, anak-anak saya benar-benar berdoa buat om tante saya. Kesempatan pergi ke sana, itu kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Bercerita. Puji Tuhan saya punya suami yang cukup nggak tahu malu gitu loh ya. Kalau saya masih agak sungkanan gitu kan ya. Ketemu om tante saya yang orang bule udah lama nggak ketemu kan saya sungkan gitu ya. Jadi ngomongnya pasti ngomongnya tentang Indonesia gimana zaman-zaman dulu. Tapi suami saya langsung strict. Ke gereja om tante? Enggak. Kristen, percaya Yesus. Nah itu jatahnya dia. Nah, saya mundur, saya berdoa Tuhan biar kami gak ditolak karena kami nebeng di rumahnya kan, hidup di rumahnya. Nah Bapak ini yang nyampaikan, saya doa dalam nama Yesus. Karena doa, ada kesempatan ke sana ketemu sama mereka. Tapi poin yang kedua, bicara tentang apa? Sekarang waktunya. Ungkapan 4 bulan itu menunjukkan sikap lebih santai yang tadi saya bilang. Ungkapan 4 bulan itu artinya gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Sangat kaku orang Yahudi itu. Tapi Yesus bilang apa? Karena Yesus melihat tuayan rohani. Yesus bilang apa? Sekarang waktunya. Kalau bicara tentang rohani itu gak bisa ditunda Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicara tentang kerohanian, kebangunan rohani apalagi itu gak bisa ditunda, sekarang waktunya. Ketika ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan gak mungkin datang untuk yang kedua kalinya. Itu poin yang kedua yang kita mau belajar dari peristiwa ini. Waktu Yesus melihat orang Samaria, 1 orang, wow ini ladang ini. Lalu datang orang-orang sekotanya. Yesus lihat, ini ladang, ini tuayan.
Kamu bilang 4 bulan, sekarang waktunya, kata Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Yang murid-murid lihat ladang gandum sekitar di daerah Samaria. Masih 4 bulan lagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jiwa-jiwa now. Sekarang, it is time. The harvest, it is time. Bapak Ibu, kita melakukan penjangkauan dengan alfa. Metode itu Tuhan kasih, pakai. Jadi satu kesempatan buat kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang waktunya, sekarang waktunya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sebagai pemimpin dan asisten, kalau bilang, santai dulu Kak, saya masih ada kuliah Kak, jadwalnya susah Kak. Hari ini dengar, sekarang waktunya. Ya, sekarang waktunya. Taruh di hati kita, sekarang waktunya. Sama kalau kita punya persoalan-persoalan hidup kita, ini gak hanya untuk soal tuayan. Persoalan-persoalan dalam hidup kita, kita juga gak bisa bilang gini, nanti deh diselesaikannya Kak, tunggu adem dulu Kak. Tunggu suasana agak baik Kak, baru saya selesaikan persoalannya. Enggak, sekarang. Kalau kamu tahu kamu ada masalah dalam hidupmu, selesaikan sekarang. Kalau kamu tahu ada persoalan dengan hubungan dengan orang lain, selesaikan sekarang. Sekarang waktunya. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati. Untuk tuayan, Tuhan mau tuayan itu dituai. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang ketiga. Ayat 36 sampai 38 saya bacakan kembali. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Poin yang ketiga. Pada umumnya penabur dan penuai itu orang yang berbeda pada umumnya. Ya, coba aja nih. Saya SMP sudah ditabur firman Tuhan lewat tim perkantas. Tim LPMI yang ada di lingkungan rumah saya. Saya ditabur firman Tuhan. Dituai sama Papa Arda gitu kan. Maksudnya bukan tuai dari istri ya, jangan salah. Dituai terima Yesus gitu loh ya, lahir baru, penuh Roh Kudus. Beda, penaburnya beda, penuainya beda. Ya. Tapi dua-duanya bersuka cita. Amin. Kalau kita lihat dari kisah ini, Yesus menabur kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria cerita sama teman-teman sekotanya. Murid-murid kan beli roti. Waktu murid-murid datang, orang sekota Samaria datang, yang nuai siapa? Murid-murid juga yang nuai. Itu yang dia bilang, kamu gak mengusahakan apa-apa, tapi kamu menuai. Bapak Ibu, bicara tentang penabur dan penuai, ini bicara tentang upah yang kekal bagi penabur dan penuai. Mungkin kita hanya menabur. Jangan sedih kita gak bisa menuai. Mungkin dengan orang yang bersamaan. Kita tabur. Atau kita penuai. Jangan GR. Ingat, udah ada orang yang menabur. Jadi jangan bilang, gue aja yang dapat mahkotanya. Orang yang nabur juga dapat mahkotanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita menangkan jiwa, baik kita menabur, kita menuai, ada upah di dalam kehidupan kekekalan. Amin. Tadi pujian yang mengatakan kita dapat mahkota mulia. Berapa banyak dari kita yang rindu dapat mahkota dalam hidupnya ketika kita ketemu sama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita juga rindu, betul? Kalau kita rindu menangkan jiwa, berapapun harga yang harus kita bayar. Mungkin itu akan mengambil waktu kita. Mungkin itu akan mengambil uang kita.
Mungkin itu mengambil tenaga kita. Kita harus pergi. Kita harus tidur di lantai. Kita harus mandi di kali. Ya ini mungkin yang mission trip gitu ya. Tapi yang enggak mission trip di kantor kita juga kan kita ada orang-orang yang bisa kita jangkau. Di lingkungan sekolah kita, kampus kita juga ada orang-orang yang bisa kita jangkau. Tahu nggak ketika kita menjangkau mereka, kita mendapatkan upah. Dan upahnya itu adalah upah dalam kekekalan. Next slide. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kumpulkanlah buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Mari Bapak Ibu coba dicek dalam hidup kita. Apa yang kita kumpulkan untuk di sorga. Firman Tuhan bilang gini, kumpulkanlah harta di sorga. Apa harta yang di sorga? Itulah jiwa-jiwa Bapak Ibu. Kita mengerjakan keselamatan kita. Kita mengejar karakter Kristus. Kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita akan menikmatinya di muka bumi ini dalam kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang membawa kita mendapatkan untuk kita mendapatkan mahkota kekal, upah berupa mahkota yang kekal, itu adalah ketika kita membawa jiwa. Mungkin itu dia suamimu, mungkin itu dia istrimu, mungkin dia itu anak-anakmu, mungkin dia keluargamu, mungkin dia teman-teman di kantormu, teman-teman di kampusmu, teman-teman di sekolahmu, teman-teman lingkungan RT-mu, atau teman-teman bisnismu. Siapapun yang berdekatan dengan kita, yang Tuhan bawa dengan diri kita, kita jangkau, itulah mahkota yang akan kita bawa pada kekekalan. Amin. Kalau di dunia ini aja kita senang dengan upah yang besar, betul nggak? Halo, siapa di sini di dunia nggak senang kalau dapat duit banyak? Di dunia aja kita senang dapat uang yang banyak. Kita akan kerja sedemikian keras untuk mendapatkan upah yang banyak. Betul? Kita akan kerja keras, kita akan berusaha sedemikian rupa untuk satu pekerjaan yang fana, yang kita hanya nikmati di muka bumi ini saja. Apalagi harusnya kita dapat upah mahkota yang kekal. Harusnya kita juga mau sama kerja kerasnya ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, posisi yang tinggi, jabatannya yang bagus. Amin. Yes, harusnya seperti itu. Ketidakseimbangan inilah yang akhirnya menjadi masalah dalam hidup kita. Betul. Kalau kita cuma sisi sebelah kirinya, duniawinya aja yang kita beratin, nggak heran timbul masalah, nggak heran. Tapi kalau kita balance, ya, kita semangat untuk jiwa-jiwa, semangat juga untuk bekerja. Karena firman Tuhan bilang kok, lu nggak bekerja nggak usah makan. Jadi bukan berarti semangat dengan jiwa-jiwa nyantai baik gitu ya, males nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi lu kerja untuk makan, tapi memenangkan jiwa. Agar kamu hidup untuk memenangkan jiwa. Selesainya kapan? Selesainya ketika rest in peace. Udah selesai deh itu. Tinggal dapetin mahkota. Poin yang ketiga, artinya yuk kita punya visi untuk upah kekekalan. Mahkota kekekalan. Kerja untuk sesuatu yang kita akan bawa di kekekalan. Yang kita akan dapat di kekekalan. Jangan lupakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita bilang kita adalah anak Tuhan, itu masalahnya gitu loh. Kita pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, ya amanat agung. Kita diutus, duta kerajaannya sorga. Untuk apa? Untuk ngumpulin harta di dunia. Untuk jadi orang terkenal di dunia. Untuk menguasai satu daerah. Bukan. Kalau itu terjadi puji Tuhan. Tapi tujuannya adalah seperti yang Yesus katakan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus. Sehingga mereka percaya kepada Yesus. Hidup kekal mereka dapatkan.
dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Itu yang harusnya jadi obsesi dalam hidup kita. Waduh, keren banget tuh ya, obsesi ya. Biasanya obsesi itu gimana gitu ya. Ini obsesi terhadap jiwa-jiwa. Jangan dianti obsesi, haus akan jiwa-jiwa. Lihat jiwa-jiwa tuh bawaannya pingin ngedoain gitu ya. Oke, jadi poin yang ketiga ini, slide-nya habis ya. Oh, masuk kesimpulan. Oke, sebelum masuk kesimpulan, dari poin yang ketiga ini, ada hal yang kita harus lakukan yang tadi. Yang kedua adalah yuk kita berdoa ya. Kalaupun kita belum bisa memberitakan kabar baik yang jauh-jauh, yang dekat aja dulu. Dan mulailah dengan berdoa ya. Ketika kita berdoa, kita sedang mengizinkan Roh Kudus menjamah hati orang tersebut, ya. Doakan orang-orang tersebut dan berdoa untuk setiap orang Kristen punya visi penuaian. Dan yang ketiga, dari poin yang ketiga ini adalah minta, ya. Matius katakan minta, karena ladang sudah menguning, tuaian banyak, pekerja sedikit. Kita minta pekerja. Karena apa? Karena 1 Petrus mengatakan kitalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Karena ya di Wahyu dikatakan setiap suku harus terwakili di hadapan tahta Tuhan kita. Injil harus sampai kepada seluruh bumi. Baru kesudahannya akan terjadi. Siapa yang akan mengerjakannya? Yesus yang jadi pensyafaat kita di sebelah kanan Bapa kita yang udah ada di sorga? No, saudara dan saya, kita. Itu sebabnya kenapa doa itu sangat penting. Kenapa misi itu juga penting? Karena doa dan misi itu gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kita berdoa dulu untuk jiwa-jiwa itu. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kita berdoa buat saudara-saudara kita yang jauh. Lalu Tuhan kirim, hasil doa kita Tuhan kirim pendeta-pendeta di daerah yang jauhnya itu ketemu dengan caranya yang ajaib. Atas pengaturan Tuhan, ketemu sama saudara-saudara kita yang kita doakan dan dilayani, akhirnya terima Yesus. Betul nggak? Karena apa? Karena kita berdoa, Tuhan, syukur-syukurlah saya bisa ke sana. Tapi kalau saya nggak bisa ke sana, Tuhan kirim hamba-hambamu Tuhan. Dan itu banyak kesaksian kok. Dalam pengaturan Tuhan, orang-orang yang kita doakan ketemu sama dengan Tuhan Yesus. Baik itu secara supranatural dalam mimpi, ataupun secara natural, ketemu hamba-hamba Tuhan yang gak kenal, tiba-tiba datang ke rumahnya, memberitakan kabar baik. Lalu kita tahu, wah saudara kita udah terima Yesus, puji Tuhan, siapa yang injilin? Padahal dalam hati, aduh Tuhan terima kasih 3 tahun ku berdoa buat dia. Jadi penting berdoa, penting punya visi penuaian. Amin. Kesimpulannya, saya akhiri sharing firman Tuhan hari ini dengan kesimpulannya. Milikilah penglihatan seperti penglihatan Yesus terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan kiranya Roh Kudus menguasai hati kita dengan belas kasih-Nya untuk membawa orang-orang tersebut dalam doa, menjangkau mereka bagi Kristus, dan terimalah kekuatan rohani, sukacita sejati, dan mahkota sebagai upah di kehidupan kekal kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau renungkan poin-poin dari firman Tuhan Yohanes 4 ayat 31 sampai 38 ini. Ada 3 poin besar yang kita ingat. Hal yang pertama, ketahuilah dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus ada kebenaran Tuhan. Kebenaran itulah yang membawa kita untuk melakukan
apa yang menjadi kehendak Bapa. Melihat teman-teman di kantor kita, teman-teman di sekolah kita, teman-teman di lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman di lingkungan bisnis kita, dengan cara yang berbeda. Ada belas kasihan ketika kita melihat mereka, yang kita tahu mereka belum di dalam Kristus. Itu sebabnya milikilah belas kasihan itu. Milikilah visi yang daripada Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan menaruhkan belas kasihan Kristus terhadap jiwa-jiwa yang terhilang buat setiap kita. Itu di poin yang pertama. Yesus melihat dengan belas kasihan. Berapa kali kata-kata ini kita sering baca di Perjanjian Baru selama Yesus melayani 3,5 tahun. Yesus melihat orang banyak, timbullah belas kasihannya. Saya berdoa biar hari ini di poin yang pertama, kita melihat seperti Yesus melihat, dan Roh Kudus menaruhkan belas kasihan buat setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga kita tidak hidup masa bodoh, hanya sibuk untuk persoalan diri kita sendiri, yang akhirnya kita makin terpuruk. Enggak ada kemenangan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Tapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan bilang, bawa hidupmu kepada Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, dan kembali lakukan kehendak Bapa, yaitu punya visi tuayan, punya belas kasihan buat jiwa-jiwa yang terhilang. Poin yang kedua adalah inilah sekarang waktunya, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditunda. Sekarang waktunya. Peka terhadap Roh Kudus yang memberikan alarm buat kita. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, ketika kita bicara dengan seseorang, peka dengan pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, biarlah kita menjadi penabur dan penuai. Baik kita menabur dengan doa, menabur dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita menuai dan terima mahkota kekal dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu periksa hati dan pikiran kita masing-masing. Dan kita mau naikkan pujian, di mana pujian ini satu permohonan kita kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan belas kasihan buat kita. Mungkin selama ini kita terlalu nggak peka lagi, bahkan sudah hambar, sudah dingin, melihat orang udah biasa aja, bahkan cenderung menghakimi, itu derita lu. Tapi biarlah pagi hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, yang hidup dalam kegelapan. Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, amin Tuhan. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi yuk kita katakan, berikan pada kami Tuhan, oh, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, ini tugas kami, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin.
Ya Tuhan, panggil Tuhan, katakan ini tugas kami. Yes, beri keberanian lagi bagi kami Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biar musik mengalun dengan lembut saja, dan singer boleh naikkan pujian ini dengan lembut. Kan pada kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hati ini yang mengasihi, coba pikirkan jiwa-jiwa siapa yang teman-temanmu, siapa anggota keluargamu kasih Bapa yang selalu mereka hadir, yang dalam yang selalu hubungimu, mereka yang pernah curhat, hati yang pernah minta kami bantuanmu. Ingat, Ingat baik mereka, ketahui nama mereka, Tuhan. bikin list siapa-siapa aja orangnya. Kami. Mulailah doakan mereka Bapak Ibu Saudara. Doakan agar kasih karunia, keselamatan, pertobatan turun atas hidup mereka. Yuk, setiap kita keluarkan suara kita berdoa. Entah itu kakakmu, entah itu adikmu, entah itu suamimu, entah itu istrimu, anak-anakmu, opungmu, oma opamu, om tantemu, namborumu, tulangmu, nan tulangmu, saudara-saudaramu di tempat kerjamu, teman-temanmu yang ada di lingkungan kampusmu, di lingkungan sekolahmu, teman-teman main di rumah. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Minta anugerah keselamatan, hujan pertobatan, hujan keselamatan turun atas setiap mereka. Minta Roh Kudus bekerja menyadarkan mereka atas dosa-dosa mereka, atas hari penghakiman. Doakan setiap mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Berikan kami belas kasihan untuk mengasihani mereka, berdoa buat mereka, memberitakan kabar baik bagi mereka, menghubungi mereka untuk menanyakan kabar mereka dan memberitakan kabar baik kepada mereka ya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka jamah hati setiap kami ya Roh Kudus. Mereka hati yang sudah dingin terhadap jiwa-jiwa, bahkan hati yang dingin karena persoalan sendiri. Hatimu, Yesus. Ini waktunya kami datang kepadamu Tuhan, menerima anugerah-Mu Tuhan. Karena Kau berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan ya Tuhan. Kami tahu jalan keluar tuh setiap persoalan kami ada padamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami datang kepadamu ya Yesus, sehingga kami akan melanjutkan apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Melakukan kehendak Bapa, yaitu jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan kami tuai untuk kerajaan-Mu dan untuk upah mahkota yang kekal buat kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya berpikir tentang kebutuhan kami saja. Kami hanya melihat dari perspektif kami Tuhan. Kami hanya melihat untuk keuntungan kami Tuhan. Kami gak melihat untuk keuntungan kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Itu yang kuingini. Katakan sama-sama Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Saya mengundang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan,
itu yang ku ingini.